Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa di dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 143 ayatnya yang ke-10a. Berbunyi demikian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu memohon kepada Allah agar Dia mengajar kita melakukan kehendak-Nya setiap hari? Apakah karena kita tidak tahu apa itu kehendak Allah? Saya rasa bukan karena itu. Memang betul, kita sebagai manusia tidak dapat mengenal atau mengetahui dengan sempurna sepenuh-penuhnya kehendak Allah itu. Akan tetapi berkata bahwa kita sama sekali tidak mengetahui kehendak Allah juga tidak benar. Kita tahu bahwa kita punya Alkitab dan Tuhan selalu menjumpai kita dengan banyak cara memberitahukan kehendak-Nya kepada kita. Akan tetapi yang menjadi persoalannya adalah oleh karena kita sendiri cenderung melakukan apa yang disebut sebagai kehendak diri kita. Ketika kita mengetahui atau bahkan menghafal bisa menjelaskan kehendak Allah, pada saat yang sama kita mempunyai kehendak. Dan sering sekali kehendak kita itu jauh lebih mudah, jauh lebih menyenangkan untuk kita lakukan ketimbang kehendak Allah yang biasanya sering sulit dan tidak mudah untuk dikerjakan. Itu sebabnya Bapak Ibu, benar sekali ketika dalam bagian ini pemazmur memberi teladan kepada kita. Dia mendorong kita untuk berlaku sama seperti Dia. Mintalah kepada Allah supaya kita dimampukan melakukan kehendak-Nya itu setiap hari. Ketika kita telah hidup sebagai seorang percaya, setelah sekian lama kita mengenal Allah, keinginan dan harapannya yang baik, panggilannya dalam kehidupan kita, kita harus selalu datang kepadanya dan memohon supaya Dia pun memampukan kita untuk mengalami kehendak-Nya itu di dalam keseharian kita. Mari Bapak Ibu, kiranya setiap hal yang kita lakukan hari ini dan seterusnya, kita boleh menghampiri Tuhan sebelum melakukan itu semua dan meminta supaya di dalam semua itu kita boleh melakukan kehendak Allah. Mengapa kita perlu melakukan hal ini? Tidak lain karena Dia adalah Allah kita. Jika ada satu pribadi yang harus kita turuti di dalam kehidupan kita, tidak lain itu adalah Allah sendiri. Karena Dia adalah pemilik kehidupan kita. Hidup kita di bawah kuasa-Nya. Karena itu kita patut untuk selalu mencapai keinginannya, harapannya dalam setiap hal yang kita kerjakan. Berkat-berkat yang kita terima dalam hidup kita, keselamatan dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, bahkan juga pada akhirnya kita dapat meraih cita-cita kita. Itu semua dapat terjadi karena berkat-berkat dari Allah yang empunya kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, tolonglah aku Tuhan, supaya setiap hal yang disebut sebagai kehendak-Mu itu menjadi milik kehidupanku seutuhnya. Aku bukan hanya pernah mendengar, menghafal atau menjelaskannya, tetapi aku dapat mengalaminya, mengusahakannya, memperjuangkannya di dalam kehidupanku sehari-hari. Aku sangat lemah ya Tuhan. Dagingku sering mendorong aku untuk melakukan apa yang aku kehendaki. Kiranya Tuhan, Engkau menyertaiku dengan kuasa Roh-Mu, sehingga hanyalah kehendak-Mu yang dapat terjadi di dalam kehidupanku. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Selamat melakukan kehendak Allah. Tuhan bersama dengan kita semua. Amin.